Assalamualaikum, halo Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fajar Puji Hardono. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang aksi nyata pada modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan fasilitator dan juga pengajar praktik yang telah membimbing saya. Untuk fasilitator ada Bapak Siswo Soekarno dan pengajar praktik Bapak Sigit Hartanto. Langsung saja kita ke komponen profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan. Adapun profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan pada program saya yang pertama adalah mandiri, di mana peserta didik mengerjakan kegiatan sapi terbang secara individu dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Yang kedua adalah bernalar kritis. Peserta didik menuliskan informasi yang aktual dengan kata-kata sendiri sehingga bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah kreatif. Penulisan pada buku sapi terbang ini juga meningkatkan kreativitas peserta didik karena boleh diberikan hiasan ataupun ornamen sesuai dengan keinginan peserta didik. Kita lanjutkan, yaitu karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang pertama adalah keterampilan berinteraksi sosial. Saya menginginkan bahwa membangun lingkungan sekolah yang dapat menumbuhkan lingkungan belajar yang dapat menciptakan interaksi sosial yang positif. Yang kedua adalah keaktifan murid. Saya ingin membangun lingkungan sekolah yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga mereka terlibat aktif dalam kegiatan proses belajar secara mandiri. Yang selanjutnya adalah karakter lingkungan. Karakter lingkungan yang diharapkan yaitu lingkungan yang beriklim akademis tinggi, mengedepankan pembelajaran abad 21 yang meliputi critical thinking, creativity, communication, dan collaboration yang diwujudkan dengan kegiatan yang bisa meningkatkan literasi untuk menambah pengetahuan. Adapun rancangan program yang berdampak pada murid yaitu program apakah itu? Saya beri nama Sapi Terbang. Sapi Terbang ini merupakan akronim dari Sarapan Pagi Literasi Berkembang. Program Sapi Terbang ini merupakan kegiatan co-kurikuler yang bertujuan meningkatkan kemampuan literasi peserta didik khususnya pada kelas 5 dan 6. Program Sapi Terbang ini merupakan kegiatan co-kurikuler yang bertujuan meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik khususnya kelas 5 dan 6. Program ini berkolaborasi dengan wali kelas dan peserta didik yang dilaksanakan setiap pagi sebelum pembelajaran. Peserta didik menuliskan informasi yang didapat dalam buku Sapi Terbang yang dikoordinasikan oleh PJ dan guru akan memberikan umpan balik dari tulisan peserta didik. Program Sapi Terbang ini mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik yang merupakan salah satu aspek yang dikembangkan pada rapor pendidikan. Adapun manfaat dari Sapi Terbang yang pertama, keterampilan literasi peserta didik menjadi berkembang. Yang kedua, adanya bahan bacaan di dalam kelas. Yang ketiga, peserta didik lebih mandiri, tanggung jawab, dan bernalar kritis. Sedangkan yang keempat adalah iklim akademis di sekolah menjadi lebih meningkat. Dalam menerapkan Sapi Terbang ini, kita harus bisa menerapkan tahapan bagja supaya kegiatan kita menjadi terarah dan bisa berjalan dengan maksimal. Adapun tahapan bagja pada aksi nyata modul 3.3 ini yaitu pada bagian B dan A.
Yang pertama, tahapan bagja yakni buat pertanyaan. Adapun pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Yang kedua, bagaimana implementasi sapi terbang dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Tindakan yang perlu dilakukan pada tahap ini yaitu diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru dengan mendiskusikan atau curah pendapat bagaimana cara yang efektif untuk membiasakan literasi di kalangan peserta didik. Adapun aset yang dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan guru, dan peserta didik. Waktu yang dibutuhkan pada tahap ini adalah 2 hari. Rencana melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan yaitu mengadakan diskusi dengan peserta didik tentang kegiatan yang mereka sukai dalam meningkatkan literasi. Adapun penanggung jawab pada tahap ini adalah calon guru penggerak. Ini adalah dokumentasi ketika saya menyampaikan program-program calon guru penggerak di hadapan kepala sekolah, guru, dan juga kebetulan ada pengajar praktik yang hadir. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya, yang pertama, apakah ada sekolah yang sudah berhasil menerapkan pengembangan literasi? Yang kedua, bagaimana manajemennya? Yang ketiga, seperti apa dukungan pihak sekolahnya? Dan yang keempat, keterampilan apa yang saya kuasai untuk mendukung tercapainya literasi di sekolah? Tindakan yang perlu dilakukan, yang pertama, mencari informasi yang sekolah yang sudah berhasil mengembangkan literasi untuk peserta didiknya. Yang kedua, mencatat bagaimana sekolah tersebut menerapkan pengembangan literasi. Yang ketiga adalah menggali potensi diri. Aset yang dilibatkan kepala sekolah, rekan guru, dan peserta didik di sekolah yang sudah berhasil menerapkan literasi. Karena pada tahap ini saya mencari dengan online, saya menggunakan beberapa sumber dari internet seperti itu. Waktu yang dibutuhkan adalah 4 hari. Rencana melibatkan suara atau pilihan dan kepemilikan yang pertama yaitu mengadakan diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan peserta didik di sekolah yang sudah berhasil menerapkan literasi. Penanggung jawabnya adalah CGP. Ini adalah dokumen kegiatan ambil pelajaran. Yang pertama, saya mencari informasi sekolah yang sudah berhasil menerapkan literasi melalui jurnal-jurnal yang ada pada Google Scholar. Jadi di sini teman-teman dapat dengan mudah mencari informasi sekolah mana saja yang sudah berhasil mengembangkan kemampuan literasi pada peserta didiknya. Untuk yang selanjutnya, saya juga mencari sumber referensi bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi pada TikTok. Nah, di sini ada akun yang membagikan cara meningkatkan literasi dengan toples literasi. Jadi kalau saya sapi terbang, kalau di sini adalah toples literasi. Jadi memang sangat-sangat unik dan kita sesuai dengan kemampuan kita dan latar belakang peserta didik yang ada di sekolah masing-masing. Dan ini adalah contoh juga cara saya mencari sekolah yang sudah menerapkan literasi, yakni dengan di YouTube. Dan jadi di YouTube ini banyak sekali kegiatan-kegiatan webinar ataupun praktik baik yang menerapkan pengembangan literasi di sekolah. Nah, setelah saya melakukan 2 tahapan tadi, langkah selanjutnya yaitu catatan refleksi. Saya akan menyampaikan tentang catatan refleksi yang sudah saya lakukan. Yang pertama, kita membahas tentang facts. Jadi latar belakang situasi ini yaitu meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik. Dengan literasi ini, peserta didik bisa semakin bertambah pengetahuannya sehingga juga bisa bermanfaat untuk pelajaran. Yang saya lakukan pada aksi nyata ini yaitu melakukan koordinasi dengan guru dan juga rekan sejawat serta mencari referensi tentang kemampuan literasi dari berbagai sumber.
dari aksi nyata ini saya mendapatkan kesempatan untuk menerapkan sapi terbang, dan anak-anak juga sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan sapi terbang ini. Untuk yang selanjutnya adalah perasaan saya atau feeling. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini yaitu sangat senang dan antusias karena bisa memfasilitasi peserta didik dengan maksimal. Selain itu juga mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, guru, dan orang tua. Yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran yang dapat diambil dari aksi nyata ini yaitu kita harus selalu berkoordinasi dan mengomunikasikan apa yang akan direncanakan supaya bisa berjalan dengan maksimal. Dan catatan refleksi yang keempat, yakni penerapan kegiatan sapi terbang ini tentu saya terapkan utamanya di kelas saya, dan lebih luas lagi semoga bisa diterapkan di kelas lain atau sekolah yang lain. Hal ini dapat terjadi dengan memaksimalkan sosial media untuk berbagi praktik baik. Jadi alhamdulillah saya sudah mempunyai sosial media yang cukup banyak followersnya. Jadi ketika saya nanti membagikan kegiatan ini akan banyak teman-teman guru yang bisa memperhatikan ataupun nanti bisa menerapkan di kelasnya atau di sekolahnya. Ini adalah contoh pelaksanaan sapi terbang, jadi memang sangat sederhana. Jadi mereka menggunakan buku khusus yang diberi nama juga sarapan pagi begitu. Jadi di situ mereka menuliskan tentang suatu informasi yang mereka dapatkan, boleh dari buku, internet, TV, ataupun kejadian nyata yang ada di lingkungan mereka, namun tidak boleh yang bersifat hoax. Jadi informasinya harus yang bersifat edukatif, nyata, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah mereka menuliskan, saya sebagai seorang guru akan memeriksa apakah yang dituliskan sudah benar atau belum, dan kalau sudah saya berikan apresiasi. Saya membeli stempel apresiasi kepada mereka, nanti saya cap di buku mereka dan nanti bisa ditujukan kepada teman-teman yang lain sebagai sumber bacaan di kelas, dan nanti pun juga bisa dibawa pulang sebagai bentuk wujud apresiasi juga kepada orang tua. Ya, demikianlah presentasi atau pemaparan aksi nyata saya pada modul 3.3 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga kesalahan, saya memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.